Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini, pada subuh hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan, baik nanti aktivitas maupun ibadah, itu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selalu terkirimkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak kita berselawat, tentu makin banyak pula peluang kita untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, yang kami hormati, para mubalik, para ustaz, para mursyid yang hadir pada subuh hari ini. Ini terutama sekali buya kita Dr. Yuliusman SAG MPDI. Kemudian juga para ustazah, mungkin ada yang hadir pada subuh hari ini yang kami muliakan. Selanjutnya yang kami banggakan, yang kami hormati, pejabat ataupun dari pemerintahan yang kami hormati, pengurus masjid yang dari Darussalam ataupun dari masjid-masjid lain yang hadir pada subuh hari ini. Kemudian tak lupa kami banggakan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah berada di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada hari ini kita akan menyampaikan tentang maghfirah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maghfirah ini adalah suatu tiket yang bisa memasukkan seorang hamba, seorang manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat kita maghfirah itu kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita yang hadir pada subuh hari ini sudah orang-orang yang termasuk mengejar maghfirah atau belum? Ini kita sampaikan dalam kajian pada GSSB pada pagi hari ini. Dalam surat Ali Imran, Allah firman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Ta'ala. Nah, kalau maghfirah itu kalau bahasa Indonesianya adalah ampunan.
ampunan daripada Allah SWT. Barang siapa yang dapat ampunan, dapat maghfirah, nanti dia akan punya tiket untuk masuk surga. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita yang berhadir ini kalau memang sudah kita memperingati, memperkuatkan diri kita untuk melakukan mencari maghfirah itu atau belum? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada beberapa poin yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Apakah nanti kita termasuk orang sudah mencari maghfirah atau belum? Yang pertama, di surat Ali Imran ayat 134, Allah berfirman, "Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra." Ini yang pertama. Dia orang-orang yang sudah mencari maghfirah Allah Ta'ala tersebut. Yang pertama sekali adalah orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang sudah selalu berinfak. Kalau kita lihat kajian bahasa Arab, allazina yunfikuna itu adalah fi'il mudhari. Allazina yunfikuna. Kalau fi'il mudhari itu kalau bahasa kitanya, kalau dalam bahasa Indonesia, itu sekarang dan akan datang. Jadi orang-orang yang sudah mencari maghfirah Allah Ta'ala tersebut, dia selalu berinfak. Selalu berinfak dia. Baik sekarang maupun akan datang. Itu yang pertama sekali. Kalau nanti kita ingin menjadi orang yang sudah segera mencari ampunan, maka kita yang pertama harus selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah di dalam kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada porsi kita masing-masing. Ada yang ladang amal kita masing-masing. Yang pertama dalam agama kita, dalam buku Tarbiyatul Islamiyah disampaikan, yang pertama kita bisa berinfak dengan harta, dengan bil mal. Jadi orang yang berinfak itu bisa pertama sekali bisa dengan harta yang dimiliki, bil mali. Jadi kalau orang-orang kaya, orang-orang yang banyak uang, itu ladang amalnya adalah ladang amalnya itu harta yang dimiliki. Nah, harta yang dimiliki itu bisa untuk menjadikan bekal dia di kampung akhirat. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi kita yang kelebihan harta, bagi kita yang banyak uang, mari peluang itu kita kejar. Maka kalau harta yang kita miliki itu nanti kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umpamanya ada sebuah masjid yang sedang berkembang, sedang membangun. Itu ladang kita itu untuk orang-orang kaya itu, ladang dia untuk beramal. Contoh kecil umpamanya, kita pasang kipas angin 10. Kita pasang kipas angin 10 umpamanya. Kalau ada orang kaya di dalam, tidak usahlah iuran. Kalau umpamanya kipas angin 10 kali 700, 7 juta. Kalau ada di dalam lingkungan kita ini orang kaya, orang yang banyak uang, sudahlah, itu ladang-ladang mereka itu. Ladang orang kaya itu untuk berinfak. Ada di antara kita ini yang kayanya luar biasa. Kayanya luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau hanya kipas 10, itu langsung dibeli sajalah orang-orang yang kaya itu. Kenapa? Karena itu ladang amal mereka. Tidak bisa orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ladang orang yang pertama, orang yang kaya tersebut adalah dia akan selalu, orang-orang tersebut selalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu peluang orang kaya, bil mal. Jadi dengan harta yang dimilikinya, dia bisa untuk beramal, untuk khususnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hal-hal yang seperti tadi itu bisa diinfakkan oleh orang-orang kaya saja untuk hal tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan infak di rumah kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing itu kan ada orang yang datang minta sumbangan itu. Orang-orang yang selalu mengejar ampunan Allah Ta'ala. Coba buku ya. Ya. Coba dulu. Oh. Itu agak kokoh deh. Baik Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah peluang kita untuk berinfak itu adalah orang-orang yang punya harta, orang kaya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi masjid-masjid kita sekarang banyak yang sedang membangun. Itu peluang kita untuk beribadah orang-orang kaya itu bil mal, dengan harta yang dimiliki. Seharusnya kita kalau ada peluang-peluang untuk berinfak itu kita kejar. Kenapa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang pertamanya adalah orang selalu berinfak, bersedekah. Kalau ada sajadah namanya, sajadah ini sudah lama, kan? Sajadah lama. Kalau ada orang yang di rumahnya banyak uang atau lebih lah, sudahlah dibeli saja foto angkat kita. Itu kan ladang mereka untuk beramal, ladang mereka untuk berbuat taat. Jadi yang pertama ini kita selaku orang-orang yang punya uang, yang punya harta, mari kita paksakan diri kita ini untuk beribadah, khususnya berinfak. Kemudian bisa juga orang-orang yang punya harta ini, umpama ini di dekat masjid ini ada tanahnya 2 pantak, dekat pagar ini, ada berbatas dengan masjid ini. Itu ladang orang yang punya tanah itu untuk berwakaf. Karena orang-orang yang jauh tak mungkin berwakaf. Ini penting, ini dipahami kita bersama. Jadi kalau ada tanah kita yang di samping masjid, berbatasan dengan masjid, itu cepat-cepatlah kita infakkan itu. Cepat-cepat kan. Tak semua orang yang bisa berinfak itu, bersedekah itu, untuk wakaf itu. Orang yang tinggal sana tak mungkin. Tak mungkin. Karena dia tidak akan langsung menjadi pembangunan masjid. Oleh karenanya, yang pertama, kalau orang-orang yang sudah mencari maghfirah Allah Ta'ala tersebut, dia akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menginfakkan harta atau uang yang dimilikinya. Di pertama, di kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini kita harus selalu berupaya mencari peluang-peluang untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sudah bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah wal kaziminal ghaiza. Jadi orang yang pertama tadi dia sudah selalu berinfak dengan harta mereka. Kita kembali ke nomor satunya, dia selalu berinfak. Yang pertama bisa dengan harta, yang kedua bisa dengan bil ilmi. Dia orang berinfak itu bisa dengan ilmu yang dimilikinya. Ilmu-ilmu yang dimilikinya itu dia bisa untuk berinfak. Contoh, di antara kita umpamanya ada yang qori-qori'ah, ada yang pandai mengaji, ada yang pandai tilawah. Itu ladang amal mereka. Ladang amal mereka adalah suaranya itu, suaranya. Kalau ada di antara kita yang pasti baca Al-Quran, itu kita menjadi imam, menjadi bilal, membaca Al-Quran, itu ladangnya. Ladangnya dia untuk beramal itu. Jadi dengan ilmu yang dimilikinya, dia mampu untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masjid umpamanya ada seorang qori, dia kan kalau azan enak dengar itu, Pak. Kalau orang qori itu enak dengarnya. Ini duduk ya topik itu, Pak. Apa perlu manggil itu, Pak. Awak nak semayang, nya duduk situ nah, duduk dekat suri itu. Ini pandai ngaji, ini pandai loma dong azan itu. Tapi nya duduk situ Pak bercaru. Itu namanya dia menghilangkan ladang dia sebagai ilmu yang dimilikinya, ilmu azan itu dihilangkannya amalnya. Seharusnya apa? Berebut lah sini. Kalau ada dua pokoknya orang yang pandai azan, berebut kita. Kenapa? Itu besar pahalanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, apakah dia pandai azan, pandai mengajar ngaji, pandai imam, itu ladang amalnya. Jadi dia bisa berinfak di situ. Berinfak di situ. Ladang amalnya itu. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke depan mari bagi kita yang punya ilmu pengetahuan, mari kita paksakan diri kita ini. Ada pula di antara kita ini yang punya ilmunya pandai membuat proposal.
pandai mencari uang. Banyak kawan-kawannya. Banyak kawan-kawannya itu yang bisa membantu masjid ini. Kalau dia punya ilmu, ada di antara kita nih yang bikin ilmu itu, yang bikin proposal itu 10 menit jadi sama dia. Kalau yang biasa-biasa nggak siap, mau 2 minggu baru siap sebuah proposal masjid. Tapi kalau bapak ini buat proposal 10 menit jadi dia. Ini kan ladang amal dia, infak dia. Ada kawan-kawan dia di pemerintahan, di pihak swasta, cepat diantarkan. Ladang dia. Nggak bisa sama kita yang biasa-biasa ini. Tapi kalau orang yang punya ilmu tentang ilmu administrasi itu bagus, dia akan cepat dia, mudah dia untuk mendapatkannya. Di peluang orang-orang yang punya ilmu pengetahuan ini, jadi apa ilmu yang dimilikinya itu gunakan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu. Itulah infak dia sedekah. Allazina yunfikuna fis sarra'i. Jadi tidak bisa kita itu kalau bahasa kitanya nokojo aku nokojo pengurus, tidak bisa. Aku kan potong pengurus ini doang tuh, tidak bisa. Masjid ini, rumah ibadah ini, dan orang-orang miskin itu tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab pengurus saja, hanya pengurus yang ke depan untuk memajukan, atau kita yang mendorongnya dari belakang atau membantunya dari belakang. Ini kedua, bisa kita berinfak itu dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita berinfak itu bil jismi. Dalam buku Tarbiyatul Islamiyah itu dengan fisik ini, bisa kita berinfak. Contoh kecil, ini sejadah yang putih ini, alas sujud ini. Kalau di rumah kita ada laundry, nah ini dia, ada laundry umpamanya kan, janganlah mengurus membayar juga lagi. Intinya. Kalau fisik kita bisa mencuci kain ini ke rumah, sudahlah, tidak usahlah kita gunakan uang masjid untuk mencuci ini. Itu ladang orang-orang yang fisiknya sehat. Punya laundry di rumah dia, sehat dia, ke sungai mudah dia, atau mudah mencucinya. Sudah ambil saja. Oh, minggu aku menyuci, Pak. Cuci. Oh, pulang cuci sebentar. Besok diantar lagi. Ini kan peluang-peluang ladang orang-orang, peluang orang berinfak, orang yang punya jis. Jis ini artinya fisiknya sehat. Atau contoh kayak kipas angin rusak. Ada 3 rusak 1. Yang punya servis kipas angin, cepatlah diambil itu. Obeng kan, pulang. Servis antar lagi. Tak usahlah ditunggu dulu. Ada nyobik masjid, tak usah. Bukan saja yang diizin, Pak, kami nak mulai ke pondok. Itu ladang dia, ladang orang yang punya fisik sehat, punya skill bagus. Tidak perlu kita terlalu banyak perempuan yang penting kalau rusak, bahwa kalau kita mampu membongkarnya, itu kita bongkar. Tapi jangan pulang nanti tidak tahu kita bongkar apa berserat ya. Hari ini yang ketiga ini kita berinfak bisa dengan bil jismi, dengan fisik kita, skill yang kita miliki. Kemudian bisa juga kita berinfak dengan bitakrir, dengan kekuatan, dengan tanda tangan. Ada yang ketua RT, ada yang ketua RW, ada yang ke atasnya lah, ada yang kepala desa atau lurah, ada yang camat, ada yang bupati. Itu gunakanlah tanda tangan kita ini untuk agama, teladang dia untuk beramal, bersedekah. Kalau ada nanti bantuan-bantuan yang mengarah pada agama, cepat. Tengok di atasnya, bantuan sosial untuk masjid ini sudahlah, tekan saja. Kalau ada bantuan untuk buat masjid, tekan sajalah cepat. Itu kan ladang dia untuk takrir itu, kekuatan dia, tanda tangan itu. Baik dari pemerintahan yang terkecil maupun yang tertinggi. Ketua RT begitu juga. Kalau ada umpamanya, nampak proposal kan? Ada musola kecil, minta proposal masyarakat. Utang, kan? Boleh balik musola manual, tidak usah seperti itu. Kalau kita sebagai ketua, tidak usah. Kalau sudah level di atas itu masjid, musola untuk anak yatim, sudahlah, dipermudah saja. Langsung selesai. Kebalikannya, kalau nanti ada hiburan, hiburan kan, ada pesta rakyat, yang di situ ada unsur maksiatnya, itu baru dipersulit ya. Oh ini tidak bisa nih, kalau saya izinkan nanti musik ini, pasti ada di sana berjoget. Kan itu masalahnya nih. Kalau ada ini musik gambus, pokoknya, tapi di sana ada orang minum, itu masalah. Pikir dulu, dengan penyampaian baru teken, baru dipahami.
Oleh karena itu, bagi yang punya jabatan, bagi yang punya tanda tangan, apakah dia ketua ataupun nanti kepala, sama itu ketua, kepala, maka gunakanlah tanda tangan itu dengan sebaik mungkin. Karena itulah ada amalnya, sedekah dia, dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di kampung akhirat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh ini itu yang pertama. Kalau sudah seperti itu kita, maka kita sudah bersegera mencari ampunan Allah taala yang pertama. Karena allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, apapun kondisi kita, baik lapang maupun susah, kadang-kadang kalau kita memegang kendali atau punya tantangan itu, kita kan terpaksa itu. Kita harus lakukan itu semuanya. Itu semuanya demi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi apapun alasannya, kita hendaknya mampu untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala semampu kita dengan porsi kita masing-masing. Orang kaya dengan hartanya, orang pintar dengan ilmunya, orang fisik sehat dengan fisiknya, bergotong royong. Kemudian yang punya tanda tangan, gunakan kekuatannya untuk agama Allah Taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wal kazimi nal ghaiza. Dia orang yang sudah bersegera mencari ampunan Allah tersebut. Yang kedua adalah wal kazimi nal ghaiza, mampu menahan emosi. Yang di sini kan banyak baju ini. Ada baju hitam, ada baju putih, ada jilbab hijau, ada baju biru kan, ada kopiah haji, ada kopiah hitam kan, ada pakai jas, ada pakai serban. Itu semua kan jangan sampai memancing emosi kita. Mampu kita menahannya. Jadi kita selaku orang-orang yang akan bersegera mencari ampunan Allah Ta'ala, yang kedua ini harus mampu menahan emosi. Nah itu dia. Jangan mudah terpancing kata orang. Jangan mudah terpancing. Ini baru saja satu pernyataan umpamanya dari ahli-ahli kita. Lalu kita berserah, jangan. Kita ikuti ulama-ulama kita yang terdekat. Ikuti terdekat ini. Luar biasa ada buya-buya kita, orang-orang besar kita di daerah kita ini. Kita salut kita dengan adinda kita ini, Dr. Yuliusman ini. Salut kita. Berjuang mereka. Berjuang beliau. Bahkan sampai kemana-mana mereka berjuang. Tidak mempedulikan berapa biayanya, pergi dulu. Asal diundang, pergi dulu. Luar biasa. Ini patut kita contoh, kita hargai. Oleh karenanya, kaum muslimin, muslimat jemaah subuh, kita jangan mudah terpancing emosi. Itu yang kedua itu. Kalau orang-orang yang sudah bersegera mencari ampunan Allah Ta'ala tersebut, dia tidak mudah terpancing dia. Muka orang-orang yang mana emosi itu, manis saja mukanya itu, manis saja. Enak nengoknya. Oh tengok kan? Woi manis muka bapak. Itu nampak dia menahan emosinya itu. Nampak dia. Tetapi kalau dia selalu emosi, selalu tidak mampu menahannya, dan selalu dia amarah, nah, ingat, muka kita ini agak semberawut saja dia. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Pada poin kedua ini, kita hendaknya apapun warna baju kita, apapun tipe kopiah kita atau pakaian kita bersatu, kita lakukan umat Islam. Kita sama-sama beriman kepada Allah, maka kita jaga ukhuwah itu. Kita jaga ukhuwah itu. Ukhuwah itu ada dua pengertiannya. Yang pertama rahim. Itu yang seperut dengan kita. Ada saudara kita seperut. Itu namanya rahim, kita serahid. Kemudian nanti ada lagi saudara kita yang seiman. Sama saja. Jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita itu. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, kalau sama tetangga, dia baik pak. Tetangga kan keliling rumah itu baik, minta ampun. Jangankan gulai daging rusa, gulai jengkol pun dikasih sama tetangganya. Tetapi saudaranya cuma 3, saudara kandungnya 3 cuma. Itu enggak enggak bersapuan, tidak bersapuan. Tidak mau ngomong dia. Saya ulangi lagi, kadang-kadang kita sama tetangga sangat baik luar biasa, tetapi ketika yang serahid, abang, adik, saudara kita yang serahid, kadang-kadang kita pecah gara-gara hanya pada bulan Ramadan kemarin tidak memberi THR pada anaknya. Nggak boleh seperti itu. Di rahim itu saudara kita seiman dan saudara kita kerabat kita, saudara kita juga kita harus jaga. Itu namanya kita jagalah untuk emosi. Sudah dimaafkan saja seperti itu. Kaum muslimin
jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah wal kazimi nal ghaiza wal afina 'anil nas. Yang ketiga itu kalau itu sejalan yang nomor dua itu. Apabila dia sudah mampu menahan emosi, insyaallah dia akan mudah memaafkan orang lain. Yang ketiga ini orang-orang yang sudah mencari ampunan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Ada umpamanya tanah terambil 1 jengkal, tapi panjangnya 60 meter. Nah, itu masalah ini. Memang sejengkal diambil tetangga ini, tapi panjangnya 60 meter. Ya kan? Nggak bisa dari pagar. Pagar ini pun kena rumah kita. Sudahlah, kita maafkan saja. Kalau nggak bisa dihitung juga, nggak bisa dikali juga, dimaafkan saja. Nggak usahlah kejar sampai pihak polisi. Kenapa? Ladang kita. Nah, ladang kita. Itu namanya kita memaafkan. Kalau sudah 1 hari, hari kedua tidak nampak titik terang, hari ketiga sudahlah, dia dari bapak saya. Diniatkan saja. Itu untuk masalah. Kalau tidak nanti kita akan panjang. Oh, mana-mana ujungnya kita juga ya. Ya, nah, jadi pada poin ketiga ini kita mudah memaafkan orang lain. Itu sejalan nomor 2 itu di orang-orang yang sudah mencari ampunan Allah Ta'ala tersebut, dia akan selalu mudah memaafkan orang lain. Kemudian yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Ada kata-kata muhsinin. Dia orang-orang yang selalu, ya orang yang sudah mencari maghfirah Allah Ta'ala tersebut. Yang keempat, dia menjadi orang baik, muhsinin. Dalam buku tarbiyah itu dikatakan ada 2. Yang pertama berbuat baik untuk diri sendiri yang beribadah kepada Allah. Yang kedua berbuat baik pada orang, pada manusia lainnya. Arti kedua. Jadi berbuat baik pada diri sendirinya. Contoh, kan beribadah sholat subuh berjamaah ini luar biasa ini. Banyak kalau daerah kita di sana, kalau umpamanya ustadznya dari jauh, nah ini kan perlu juga kita rubah ke depan ini kan. Itu sampai keluar. Banyak sarapannya. Tapi kalau ustaz kita agak mendekat sedikit sesuai dengan putar ban mobilnya, nyusun pula dia. Nah, kalau ini enggak seperti ini luar biasa ini. Walaupun ustaz lokal artinya banyak ini luar biasa. Jadi pada poin yang keempat ini kita menjadi orang baik, muhsinin. 2 hal. Yang pertama berbuat baik kepada dirinya dengan melaksanakan ibadah. Nah, itu pertama. Contoh sholat subuh lah. Kan ukuran manusia atau orang beriman itu sholat subuh. Jadi kalau kita umpamanya sakit-sakit sedikit, kaki umpamanya kan ada asap urat ya kan, atau sakit apa namanya lah, sakit itu dipaksakan kita pergi ke masjid subuh itu. Karena kalau kita tidak bisa menguasai subuh, itu kemungkinan besar sampai sore kita nggak bisa menguasainya. Jadi itu dia kata kuncinya. Kalau kita tidak bisa menguasai subuh, waktu sholat subuh itu, ada kemungkinan sehari itu sampai sore, sampai malam tidak bisa menguasainya. Dia oleh karenanya, kalau umpamanya ketika kita sakit, sebelah sakit, itu dipaksakan. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu iza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit, ini dalam penjelasan hadis itu yang sakit parah, sakit kalau bahasa kamu kita terletak di rumah lagi, tidak bisa apa-apa. Di izamari dol abdi, apabila seorang hamba itu sakit, kutiba alaih, dicatat baginya mislamakan ayam malus sohihan, mukiman sohihan. Jadi dicatat amal kita waktu sehat itu kita sakit nilainya. Ini hadis sahih ini Muslim ini. Ini kan motivasi ibadah kita nih. Kalau hanya sakit sebelah baru pergi kita, anak ada, cucu ada, istri ada, antar ke masjid pagi kau, antar. Kaki sebelah baru, nggak bisa beri duduk kita di masjid ini. Kenapa? Besok, sudah tergeletak umur sampai panjang. Sampai 70-80 tak bisa kita lagi bersih. Oleh karenanya pada orang menjadi orang baik itu untuk diri kita sendiri, kita hendaknya mampu memaksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau besok kan subuh Senin itu, hari ini subuh Ahad kan, ya artinya yang pergi kemarin yang tidak jamaah di sini, tentu di masjid masing-masing dia. Kalau masjid di sini datang juga lah subuh Senin kan Ahad saja. Itu maksudnya. Kita paksakan, berkeringat kita, sakit kita paksakan. Ben itu sampai ke masjid untuk sholat
sholat subuh itu. Kenapa? Kalau kita gagal sholat subuhnya, ada kemungkinan kita juga gagal sampai sore, bahkan sampai malam. Itu menjadi orang baik. Dia orang-orang yang segera mencari maghfirah itu. Yang keempatnya adalah dia selalu berbuat baik. Itu untuk dirinya sendiri itu. Dia tidak ada catatan lagi ke depan, apakah nanti sholat subuh, sholat zuhur, dan seterusnya, kita laksanakan semuanya dengan baik. Itu orang baik namanya. Kemudian orang baik ini ada untuk orang manusia lain. Dia selalu mencurahkan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Contoh yang konkret, yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita naik Honda, naik kereta sepeda motor. Di jalan itu ada gang. Gang ini ada paku yang tertancap di papan ke atas pakunya. Ke atas pakunya. Kalau dalam hadis duri kan, ini di atas dia. Lalu bukti orang baik atau tidak itu, dia naik Honda. Kalau mengelak saja dari kanan, ditinggalnya pakunya, berarti belum orang baik itu. Belum termasuk muhsinin dia. Tetapi apa? Turun dia dulu, kemudian diambilnya paku itu dipinggirin ke depan, tepi. Diambil paku dibuang. Itu orang baik itu. Orang baik termasuk muhsinin. Itu contoh, itu yang hidup kita sehari-hari. Dia orang baik itu, dia selalu membantu orang lain. Salah satunya seperti tadi. Kalau dia hanya mengelak saja ke kanan, saudara di belakang ada kemungkinan kena paku. Tapi udah ambilnya, dibuang, dan dipinggirkan, tidak kena lagi. Itu sudah menyelamatkan manusia. Itu namanya muhsinin namanya itu. Orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Pada poin keempat ini, dia hendaknya mampu menjadi orang baik terhadap manusia itu. Kalau dalam ada buku Pak Khairul Rajab sekarang baru Pak Ustaz, itu katanya kalau orang baik itu datang, kita contohlah bapak ya, mama, ibu-ibu, datang bapak ke masjid ini. Kalau kita mau rapat, olu nampak apa tuh ya, olu mulai deh. Oh kan ya, entah mengurus dia atau tidak dia. Olu nampak apa tuh tiba musoji deh. Itu olu tolong mulai rapat. Itulah orang baik yang akan datang. Itu yang dikatakan Pak Profesor itu. Jadi katanya kalau datang dia enak-enak aja kita ini semua buatnya. Oh, itu namanya rasa-rasa kita punya apa? Punya kekuatan besar. Dia datang. Itu namanya itu udah orang baik. Orang baik. Jadi kalau umpamanya ada rapat, ada pertemuan, kalau ditunggu orang kita, itu sudah termasuk orang baik itu. Nah, itu dia. Sebaliknya kalau kita umpamanya nggak datang, nggak induk, udah itu udah tergolong yang tidak seperti itu sampaikan di atas. Oleh karena kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada poin keempat ini, kalau kita ingin orang yang memperoleh maghfirah, orang yang bersegera mencari maghfirah Allah Taala, maka berbuat baiklah kita untuk diri kita sendiri beribadah ataupun kepada orang lain, kepada manusia lain, bahkan makhluk lain. Kayak ular, umpamanya, dan binatang-binatang lainnya. Kalau memang mereka tidak mau kita, biarkan saja mereka itu. Jadi pada poin yang keempat ini, kalau kita mampu melakukan itu, maka termasuk orang-orang yang sudah bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini di surat Ali Imran tersebut adalah yang kelima, orang-orang yang sudah bersegera mencari ampunan Allah taala tersebut adalah wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru li dzunubihim. Jadi yang kelima ini, apabila dia salah, apabila dia berdosa, apabila dia meninggalkan sholat, apabila dia melalaikan sholat, apabila dia tidak mengeluarkan zakat, yang intinya dia berbuat salah, berbuat keji dan mungkar, maka dia cepat-cepat kembali. Cepat-cepat dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Cepat-cepat dia minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Allah Ta'ala bahwa dia bersalah. Kalau umpamanya kita dalam kehidupan sehari-hari, ada berbuat salah, ada berbuat keji, ada berbuat mungkar, sadar kita cepat. Kembali kita kepada Allah Ta'ala dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, dengan selalu bertobat. Dan selalu bertobat kita kepada Allah Ta'ala. Maka pada poin yang kelima ini, tentu kita ada salah. Pasti ada salah kita. Maka salah kita itu cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita berlarut-larut dengan kesalahan yang kita miliki. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi kami menyampaikan sebuah firman Allah yang terdapat di surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin
Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat ini Allah bertanya kepada manusia, berapa tahunkah Anda hidup di dunia? Lalu manusia menjawab, kami hidup sehari atau setengah hari. Kemudian Allah menjawab, kamu hidup di dunia hanya sesaat, qalilan. Di kaum muslimin, hidup kita di dunia ini hanya sesaat, qalilan. Kalau dalam hadis sampaikan, qalilan itu ada jari kita dimasukkan dalam air laut, diangkat lagi, maka yang qalilan itu air yang menempel di jari. Saya ulangi lagi, yang dikatakan qalilan sedikit itu dicempungkan jari kita ke laut, tarik lagi, maka air yang menempel di jari itulah yang dikatakan qalilan itu. Sedangkan lautan itu, itu dia hidup kita kekal selama-lamanya. Jadi apa artinya? Kita hidup di dunia ini hanya sesaat saja, qalilan saja. Gunakan maksimal, gunakan usaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lengket di jari itu kita gunakan, waktu itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat laut, masuk jari tengok, sana kan luas sekali itu. Maka yang itu kita gunakan. Dalam surah Sajadah ayat 5 juga Allah mengatakan bahwa satu hari akhirat itu 1000 tahun di dunia. Bayangkan, satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau Nabi Muhammad umurnya 63 lebih kurang umpamanya, kalau kita bayangkan pada hari ini kita dengan akhirat, maka hanya 0,63 hari, tidak sampai setengah hari. Kita hidupnya, tidak sampai 0, sekian, 0,063 hari. Tidak sampai 0,1 hidup kita di dunia ini di kampung akhirat. Artinya apa? Tidak ada peluang kita lagi untuk berbuat maksiat. Tidak ada lagi peluang kita untuk tidak beramal kepada Allah. Apapun amal kita sehari kita laksanakan semaksimal mungkin. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian suku kita pada hari ini. Kami mohon maaf juga kepada guru-guru kami yang hadir pada hari ini. Ada Buya Firdaus juga hadir pada hari ini. Kami mohon maaf nanti ada kesalahan-kesalahan. Kemudian kepada seluruh jamaah, baik bapak dan ibu, jika ada kejanggalan kami juga mohon dimaafkan. Intinya kami menyampaikan pada hari ini adalah memotivasi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paksakan diri kita ini untuk beribadah. Mudah-mudahan dengan memaksakan diri kita itu, kita akan selalu mampu untuk beribadah secara maksimal dan dinilai sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.